Saya merasa narasi Jokowi dilengsarkan ini sengaja dibuat untuk memanaskan gejolak politik. Saya pribadi tidak setuju Jokowi dilengsarkan, karena bakal banyak keributan yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan politik. Saya cuma setuju hak angket untuk mengusut pemilu. Terlalu berlebihan kalau hak angket ini untuk menggulingkan presiden. Lagian, kalaupun itu tujuannya, ngapain juga? Toh jabatan presiden tinggal hitungan bulan. Bulan Oktober nanti Jokowi pensiun. Ya, kurang lebih 6 bulan dari sekarang. Assalamualaikum, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, saatnya rakyat jelata harus bersuara. Saat ini kita semua, khususnya warga negara Indonesia, sedang dihebohkan dengan persoalan hak angket. Hak angket era Susilo Bambang Yudhoyono pecah rekor. Tetapi mengapa di era Jokowi banyak yang kepanasan? Saya teringat dengan ucapan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yaitu Jimli Asidiki. Dia entah berbicara fakta atau mau menyindir. Dia bilang, cuma di era Jokowi, DPR sampai sekarang belum pernah menggunakan hak angket. Padahal, hak angket adalah salah satu wujud dari checks and balance yang bisa dilakukan DPR kepada pemerintah. Hak angket adalah bukti bahwa DPR RI betul-betul bekerja menjalankan tugas dan fungsinya. Justru tanpa hak angket itu tidak sehat untuk catatan demokrasi 10-20 tahun ke depan. Ada periode kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun, tapi parlemennya memble. Jadi begini, memang semua presiden pernah mengalami hak angket. Saya jelaskan secara singkat. DPR pertama kali menggunakan hak angket pada tahun 1950-an. Itu di era Soekarno. Saat itu hak angket DPR diusulkan untuk menyelidiki untung rugi penggunaan devisa oleh pemerintah. Pada tahun 1980-an, DPR menggunakan hak angket untuk kedua kalinya. Ini terjadi di era Soeharto. Hak angket ini muncul karena DPR merasa tidak puas dengan jawaban kepala negara terkait kasus yang berkaitan dengan Haji Tahir dan Pertamina. Di era Gus Dur, DPR juga menggulirkan hak angket. Awalnya terjadi ketegangan antara Gus Dur dan DPR sehingga terbitlah dekret pembubaran parlemen pada 2001. DPR lalu melawan balik dengan menggulirkan hak angket menyelidiki dugaan korupsi Bulog atau dikenal dengan skandal Bulogate. Gus Dur saat itu dituduh terlibat menyelewengkan dana milik Yayasan Bina Sejahtera Bulog. Selain itu, DPR juga memakai hak angket untuk menyelidiki aliran dana sumbangan sebesar 2 juta dolar dari Sultan Brunei Hassanal Bolkiah untuk rakyat Aceh. Skandal itu dijuluki Brunei Gate. Dua hak angket inilah yang kemudian membuat nasib Gus Dur sebagai presiden berakhir. Dia dilengsarkan melalui MPR pada tanggal 23 Juli tahun 2000. Lalu di era Megawati Soekarno Putri juga ada hak angket karena ada dugaan penyelewengan dana non-budgeter Bulog yang merugikan negara hingga 40 miliar rupiah. Dan di era SBY, hak angket terjadi paling sering sepanjang sejarah. Saya tidak tahu berapa banyak hak angket yang diusulkan. Ada yang bilang 14, ada yang bilang 18. Tetapi yang dilakukan ada 5. Intinya, di era Susilo Bambang Yudhoyono jumlah hak angket itu pecah rekor.
Beberapa hak angket yang terkenal, misalnya hak angket tahun 2005 untuk menyelidiki kasus penjualan 2 unit kapal tanker Pertamina. KPPU bilang Pertamina melakukan kesalahan atas penjualan 2 tanker tersebut. Hak angket berikutnya tahun 2006 untuk menyelidiki kasus impor beras. Tahun 2008 hak angket kembali dilakukan untuk kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Pada tahun 2009 daftar pemilih tetap atau DPT jadi masalah. DPR kemudian mengajukan hak angket yang disetujui dalam sidang paripurna DPR. Di tahun yang sama, DPR juga mengusulkan hak angket untuk kasus Bank Senturi. Sebenarnya hak angket era Jokowi pernah 1 kali terjadi, tapi itu untuk KPK soal kasus EKTP, yang mana Setia Novanto terlibat. Kalau hak angket khusus untuk Presiden Jokowi, ini yang belum pernah terjadi. Inilah yang ditakutkan banyak orang. Sampai-sampai ada narasi Jokowi mau dimaksudkan lewat hak angket. Entah siapa yang menggoreng isu ini. Padahal hak angket tidak bertujuan untuk menggulingkan presiden, tetapi untuk mengusut kecurangan pemilu yang masif. Saya merasa narasi Jokowi dilengsarkan ini sengaja dibuat untuk memanaskan gejolak politik. Saya pribadi tidak setuju Jokowi dilengsarkan, karena bakal banyak keributan yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan politik. Saya cuma setuju hak angket untuk mengusut pemilu. Terlalu berlebihan kalau hak angket ini untuk menggulingkan presiden. Lagian, kalaupun itu tujuannya, ngapain juga? Toh jabatan presiden tinggal hitungan bulan. Bulan Oktober nanti Jokowi pensiun. Ya, kurang lebih 6 bulan dari sekarang. Tampaknya memang banyak yang gelisah kalau hak angket gol. Ada beberapa pihak yang diduga cawe-cawe supaya hak angket ini tidak usah digolkan. Untuk hak angket ini, saya harus akui, salut buat Susilo Bambang Yudhoyono. Hak angket paling banyak terjadi di era SBY, dan dia aman-aman saja. Pemerintahan terus berlanjut. Di era Jokowi, baru mau diusulkan hak angket saja, kayak petir di siang bolong. Entah apa yang ditakuti, mungkin ada yang disembunyikan dan gak boleh dibocorkan ke publik. Bagaimana menurut teman-teman semua? Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar terus mendapatkan berbagai informasi menarik yang tentunya informasi terbaru dan anti hoax. Akhir kata, saya rakyat jelata pamit undur diri. Salam hormat, salam NKRI harga mati. Wassalam.